Shalom. Hari ini kita akan masuk kepada bab yang ketiga, pohon keluarga, dari buku bimbingan pranika GMI KPS. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa berkati, biarlah firman Tuhan melalui pelajaran buku pranika ini kami bisa share, sehingga pasangan yang akan menikah dipersiapkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tujuan kita adalah belajar ini supaya kita mengenal apa yang dimaksud dengan pohon keluarga, dari mana asal kita, bagaimana keadaan keluarga kita di masa lalu, dan bagaimana masa bersama dengan orang tua dan pengaruhnya sampai hari ini. Dan supaya kita juga belajar mengenal diri kita, membahas di mana kelemahan-kelemahan, di mana area sensitif, di mana sumber masalah, sehingga kita bisa pulih. Lalu kemudian supaya kita belajar bagaimana mengalami pemulihan diri melalui pimpinan Roh Kudus. Nah, saudara, kita akan masuk kepada arti apa itu pohon keluarga. Saudara, saya ada bukan kebetulan. Keberadaan saya juga tidak terjadi dengan begitu saja. Setiap manusia yang ada itu anugerah Tuhan, saudara. Entah Anda hadir dalam keadaan suka atau duka, entah Anda hadir membawa suka atau duka. Kadangkala mungkin ada yang merasakan bahwa dirinya tidak diharapkan lahir. Mungkin dia karena lahir di luar nikah, korban pemerkosaan, dan lain-lain. Tetapi kalau Anda ada, Tuhan punya rencana atas hidup Anda. Dan banyak setiap manusia yang berasal dari keluarga sebelumnya, itulah namanya silsilah. Dan banyak orang tidak tahu silsilah keluarga dan merasa tidak butuh. Hal itu terjadi kenapa? Karena dia tidak tahu apa fungsinya belajar silsilah ataupun keluarga. Nah, melalui pohon keluarga ini, belajar silsilah, misalnya kakek buyut kita, kakek, ayah, baru diri kita. Kita belajar menolong kita supaya menyingkapkan bagian-bagian puzzle hidup masa lalu kita yang hilang atau rusak. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menemukan di mana letak masalahnya, sehingga kita bisa pulih dan kita bisa berbuah. Relasi dengan orang tua, pohon keluarga ini bukan hanya mengajak Anda untuk mengingat Anda pada generasi di mana Anda berada, tapi mengenal anggota keluarga ayah ibu yang sebelumnya, sehingga terhubung dengan Anda secara fisik. Nah, kalau kita melihat ini, maka kita akan melihat karakter. Bagaimana karakter kakek kita, bagaimana karakter ayah kita, bagaimana karakter kita. Saudara, saya mau mengatakan, dulu saya juga mengalami hal yang sama. Nenek saya, mama dari papa saya sering bilang, lebih baik saya mati, lebih baik saya mati. Papa saya juga gitu bilang, lebih baik saya mati. Dan hari ini juga kalau ada masalah saya terbilang seperti itu. Dan kalau nggak ada adik, anak saya juga meniru. Nah, ini harus diputuskan. Itu sebabnya kita harus gali. Kenapa saya bisa kayak gini? Oh, rupanya ada pohon keluarga, ada silsilah, ada kebiasaan dari keluarga yang turun menurun. Lalu saudara, ya, ada penelitian di sini, ya, dari 137 saudara kembar dalam 20 tahun di Minnesota, Thomas Burkhardt, dia meneliti bahwa lingkungan memiliki pengaruh lebih besar daripada genetika. Dan nature atau nurture, lingkungan atau genetika memberi pengaruh signifikan pada karakter dan kepribadian seorang. Jadi lingkungan dan juga genetika mempengaruhi seseorang berperilaku. Nah,
karena itu kita harus belajar bagaimana kita harus mengenal siapa kakek buyut kita, siapa nenek buyut kita, siapa kakek nenek dan ayah, ibu, om, tante, bibi, pasangan, paman, sepupu kita. Saudara, kita belajar. Nanti boleh dibuka halaman 17, dibaca. Nah, di sini ada simbol-simbol, saudara. Ini ada simbol-simbol, boleh dilihat ya. Simbol pria, simbol wanita, meninggal, ya dikasih kata X, ya kan. Peran utama dikasih kotak, ada kotak lagi lingkaran yang bulat. Anda bisa lihat di sini, ya. Bagaimana gambar-gambar ini, tolong dibaca. Dan juga ada form, saudara. Bagaimana apakah kita itu ya sering mendominasi, mengalah, cemas, takut, mudah terganggu dan sebagainya di sini. Dan kita lihat P ini apa? P ini papa. Apa kita apakah seperti itu? S itu saya. Apakah saya seperti itu? M itu mama. Apakah mama saya seperti itu? Dan ini SK seringkali, cukup sering, kadang saja, atau tidak pernah. Nah, tolong diisi ya, diisi. Satu hari demi satu hari kerjakan. Untuk bab yang ketiga ini, hari yang ketiga, dikerjakan. Tujuannya apa? Tujuannya dari situ kita akan melihat 23 kondisi itu. Apakah kita juga dipengaruhi oleh orang tua kita? Namun bisa juga Anda tidak setuju dengan kondisi tertentu orang tua sehingga Anda memilih untuk tidak dipengaruhi oleh kondisi orang tua itu. Kemudian juga urutan kelahiran juga bisa mempengaruhi ya. Posisi Anda, apakah Anda anak sulung, anak tengah, anak bungsu, ya. Dalam psikolog Kevin Lehman berkata dalam bukunya The Birth of Order Book, ya, dengan judul Why You Are the Way You Are, membahas terkadang terjadi ketidaksesuaian dan deskripsi tipe urutan kelahiran dan kepribadian seseorang. Beliau menjelaskan ada berbagai variabel dalam konstelasi keluarga mempengaruhi urutan. Apa itu jarak kelahiran? Ya, jarak kelahiran juga bisa mempengaruhi gender, urutan kelahiran orang tua, kemudian family value. Nah, saudara, itu juga bisa mempengaruhi seorang anak sulung di keluarga A berbeda dengan anak sulung di keluarga B, seperti itu. Nanti Anda baca. Dan kriteria-kriteria ya, anak sulung biasanya dapat posisi ya istimewa. Dia mendapat perhatian penuh. Orang tuanya menaruh harapan atas keberhasilan dan prestasi. Dan tuntutan inilah mewarisi pekerjaan orang tua. Tuntutan inilah yang seringkali dibebankan kepada anak sulung sehingga anak sulung kadang-kadang bisa cemas. Bagaimana dengan anak tengah? Anak tengah merasa tidak didengarkan, tidak diperhatikan. Ia mudah merasa kasihan dengan diri sendiri dan ia tidak bisa mempengaruhi orang tuanya sehingga dia memilih menjadi orang yang suka mengalah. Tapi karena mengalah jadi tertekan. Dia pintar untuk negosiasi dan dia punya banyak teman, bisa bekerja sama. Nah, mama saya itu anak tengah. Nah, mama saya itu suka mengalah dan bisa menjadi mediator. Anak bungsu itu seringkali dimanja. Ia selalu dianggap tidak mampu mengerjakan sesuatu dan tidak ada tanggung jawab yang diserahkan kepada dia. Sehingga anak bungsu tidak terlatih bertanggung jawab. Sehingga apa yang terjadi? Egois. Nah ya. Dan kadang-kala di sisi lain anak bungsu merasa frustasi karena merasa direndahkan atau dianggap terlalu kecil. Anak tunggal punya posisi yang amat istimewa dalam keluarga. Yang mendapat seluruh perhatian kepada dia. Dan menurut Adler, anak tunggal bisa jadi beban psikologis karena ia menjadi tumpuan satu-satunya harapan, tuntutan, kesuksesan, tanggung jawab dari orang tua. Nah karena itu, Kimberly mengatakan orang tua sebaiknya tidak membeda-bedakan dalam mendidik anak. Hindari menuntut kesempurnaan dari anak sulung. Berikan pujian atas hasil usahanya,
bukan mengkritik, tetapi mengarahkan sehingga ia dapat mengurangi kecemasan atas tuntutan sebagai anak sulung. Beri kesempatan untuk mengungkapkan perasaan anak sulung atas kelahiran adiknya. Demikian juga kepada yang bungsu, sekalipun dia paling kecil, beri kesempatan belajar, beri kesempatan bertanggung jawab, tegas, dan mendisiplinkan anak bungsu. Bagaimana dengan anak tunggal? Beri kebebasan untuk dia terpimpin. Berarti ia bebas melakukan, namun ada hal yang harus dia dapat pertanggungjawabkan. Latih anak tunggal untuk bersabar memperoleh sesuatu. Dalam hal ini orang tua perlu membatasi pemberian. Libatkan anak tunggal dalam kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak sehingga keterampilan sosialnya bertumbuh. Nah, saya punya anak tunggal, nama anak saya Jos. Nah, saya latih sebenarnya. Saya latih. Kalau dia langgar ada konsekuensi. Kalau dia hukuman. Kalau dia patuhi ada konsekuensi. Pujian, reward. Saudara, kita coba cek apakah kita itu anak tunggal, anak bungsu kah, anak sulung, anak tengah. Nah, kita cek. Lalu bagaimana pola asuh? Yang dimaksud pola asuh apa? Bagaimana cara orang tua memperlakukan anak, mendidik, mengasuh, merawat, membimbing, mendisiplinkan, dan serta melindungi anak dalam proses tumbuh kembang sehingga menjadi orang dewasa dengan mengalami peningkatan perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual. Sebab seorang manusia bertumbuh haruslah dengan tahap tubuh jiwa roh. Saudara, ini kita harus perhatikan pola asuh ini. Kalau pola asuh ini salah, maka itu mempengaruhi. Nah, pasangan harus belajar, dirinya sendiri maupun diri pasangannya. Setiap orang tua memiliki kebebasan untuk menggunakan pola asuh. Ada orang tua punya pola asuh tidak memperhatikan, alias tidak peduli. Orang tua ini tidak kasih disiplin, tidak kasih tanggung jawab, masa bodoh, semau gue, ya kan? Pembiaran, sehingga anak tidak tahu apa yang benar dan salah, dan seringkali anak merasa tertolak. Cenderung anak-anak seperti itu mandiri, tetapi juga kalau nggak ada itu menjadi liar. Dan ada orang tua yang permisif, ya, tipe ini tidak memberikan hukuman dan tidak juga memberikan pengarahan atau kontrol. Si anak bebas melakukan apa saja sesuka hatinya. Orang tua tidak berani menegur, orang tua tidak memberikan tuntutan, sehingga apa yang terjadi? Anak ini tidak percaya diri dan tidak punya kontrol diri. Biasanya terjadi kepada anak pola orang tua yang sulit mendapatkan anak sehingga anak itu dimanja, atau pasangan yang mengadopsi anak, atau anak titipan, atau pasangan yang serumah dengan orang tuanya. Nah, biasanya seperti itu. Atau otoriter, orang tua yang otoriter ini tipe rendah kasih tapi tinggi disiplin, sehingga hukuman selalu menjadi bagian yang sering terjadi. Kalau salah dipukul, kalau berhasil tidak dipuji. Sehingga apa yang terjadi? Anak harus berjalan sesuai dengan pembuat peraturan. Orang tua cenderung tidak memberikan tanggung jawab kepada anak untuk mengambil keputusan secara personal. Semua ikut orang tua. Kalau orang tua bilang A, anak B tidak boleh, harus A. Sehingga anak tidak bahagia, kaku, saudara. Atau otoritatif. Gaya pengasuhan otoritatif adalah gaya pengasuhan yang berada di antara gaya permisif dan gaya otoriter. Artinya, permisif diberikan kebebasan, tetapi diberikan otoriter, diberikan tanggung jawab, disiplin. Bukan hanya disiplin, punishment, hukuman, namun juga pujian. Kalau dia berhasil, diberi pujian, diberi reward, diberi penghargaan. Kalau dia langgar, diberikan hukuman. Tapi diberikan kebebasan juga, sehingga ada komunikasi, dibicarakan, dikomunikasikan. Nah, saudara, ini ditanya pasangan kita, apakah kita mengalami orang tua yang permisif, orang tua otoriter, atau otoritatif, atau yang cuek, tidak peduli. Nah, dengan kita refleksi begitu, maka nanti kita akan ambil, apakah saya mau didik anak saya dengan cara orang tua yang tidak benar ini, atau saya mau merubah. Nah, ini penting. Kemudian kita akan mengalami pemulihan diri, ya.
Tidak semua manusia terlahir sempurna. Walaupun fisik bawaan terlihat sempurna, dalam arti tidak ada cacat fisik, namun manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, roh tidak bisa menilai hanya sisi fisiknya saja. Manusia lahir membawa dosa asal. Hal inilah yang menyatakan manusia memiliki kelemahan yang belum dipulihkan. Ada area sensitif yang membuat kita rapuh, mudah jatuh sewaktu-waktu. Dan kita harus mengetahui, waspada, akui apa area itu. Sebagian orang bergumul dengan kebiasaan buruk seperti apa? Menundakan pekerjaan, malas, adiksi, narkoba atau judi, pornografi, onani, atau workaholic, kerja terus atau suka belanja. Nah, ini harus kita selidiki. Atau ada yang bergumul dengan LGBT, dia ada pergumulan homoseksual atau lesbian, atau biseksual atau transgender. Nah, ini kita harus teliti. Lalu ada yang sulit mengendalikan emosi, marah meledak, curiga, negatif thinking, susah mengontrol rasa sedih yang berlebihan, minta dikasihani. Nah, ini perlu kita selidiki. Lalu apakah kita juga mengalami konsep diri yang rusak sejak anak-anak, sehingga kita merasa minder, cepat tersinggung, susah memaafkan, tidak bisa menerima kritik, merasa diri paling benar. Sebagian kita sensitif untuk penolakan karena konsep diri kita yang rusak. Atau ada yang sensitif terhadap godaan seksual sehingga mudah terangsang, mudah jatuh cinta tanpa kendali, sulit mengendalikan impuls seksual. Atau sebagian kita tersandung dengan uang, sulit pegang uang, boros, atau kikirnya minta apa, atau suka berhutang. Atau ada yang sensitif kalau dituntut, biasanya karena apa? Karena dia waktu masih kecil ya kehilangan masa anak-anak, dia disuruh terus, disuruh bekerja terus, dan apa yang terjadi? Sehingga dia kalau disuruh, dituntut, marah. Ada yang kasar, kaku karena apa? Orang tuanya otoriter, kejam. Ada duri-duri yang membuat kita tersinggung. Nah, saudara, kita bicarakan. Ini perlu digali. Kalau enggak, nanti masuk rumah tangga berantem, ketemu lagi. Nah, saudara, mari kita cek apa sumber masalahnya. Ataukah orang tua punya pola asuh yang buruk? Orang tua bercerai, atau orang tua punya will atau pil, wanita idam lain atau pria idam lain. Nah, ini kita selidiki. Atau lingkungan buruk, saudara, ya, yang kurang gizi kah, kurang ekonomi kah, atau pengalaman buruk. Kita misalnya pernah kecelakaan, atau pernah diperkosa, atau pernah mengalami trauma pelecehan seksual, dan lain-lain, saudara. Atau kita mengalami luka karena orang tua kita yang selingkuh misalnya. Nah, ini yang harus dicek, saudara, dibicarakan. Kalau enggak, luka ini apa? Disentuh, puk, meledak. Nah, kemudian tanya juga bagaimana keluarga asal dan tabungan cintanya. Secara umum konflik pasutri bukan karena tidak ada cinta. Ingat itu ya. Kalau konflik bukan disebabkan masalah spiritual atau rohani, tapi seringkali terjadi karena latar belakang keluarga yang berbeda, cara pendidikan yang berbeda, dan ini tidak disadari dalam pacaran. Minimnya mengenal keluarga mertua, sehingga apa yang terjadi? Jadi konflik. Nah, selain itu juga tabungan cinta. Nah, saudara, bagaimana tabungan cinta? Nanti kita akan belajar di pelajaran selanjutnya tuh, tangki kita. Ada yang bahasa kasihnya sentuhan, kalau disentuh merasa dikasih. Ada bahasa kasihnya pujian, kalau dipuji merasa dikasih. Ada bahasa kasihnya pertolongan, kalau ditolong merasa dikasih. Ada bahasa kasihnya kalau dikasih hadiah dia merasa dikasih. Nah, tangkinya bocor atau enggak? Kalau bocor, gawat sekali. Sehingga ada sifat egois, merasa diri benar, memaksa pasangan berubah. Kita tidak bisa mengubah pasangan, saudara. Yang bisa apa? Kita mengubah diri kita dan beradaptasi dengan pasangan kita. Nah, karena itu dengan selidiki begini, gimana kita mulai cari akar masalahnya apa, lalu kita masuk kepada proses pemulihan. Nah, proses pemulihan ini akan dimulai dengan mengenali keluarga asal. Periksa hati kita, adakah kemarahan yang tersembunyi dengan orang tua kita atau dengan masa lalu kita, sehingga sebagian orang yang miskin ikatan dengan orang tuanya membuat pasangannya menjalankan fungsi sebagai suami atau ayah atau sebagai ibu atau istri dengan terpaksa. Pasangan itu akan menjadi pasangan yang mudah mengomel-mengeluh karena dia
ada kepahitan di masa lalu, jika ada itu perlu berdamai. Perlu berdamai dengan Tuhan, perlu berdamai dengan diri sendiri. Saudara, saya ingat bagaimana kakek saya dulu ulang tahunnya sama dengan saya, tapi apa yang terjadi? Saudara tahu, kakek saya nggak suka, atau saudara-saudara, mama saya nggak suka kalau saya datang. Sehingga kadang-kadang saya sedih, saudara. Karena dulu saya kebiasaan makan gitu kan, ya, udah habis ambil lagi, dan kakek saya nggak suka, marahin. Itu menimbulkan luka. Orang tua saya sampai dikasih buku cara mendidik. Ayah saya tersinggung sekali. Orang tua mama saya seperti itu. Nah saudara, apa yang terjadi saudara? Ini luka. Nah luka ini saya coba gali. Oh iya, kenapa yang membuat saya kadang-kadang sensitif, marah. Nah ketika saya merenungkan, saya minta Tuhan memulihkan Tuhan. Nah saudara, itu proses pemulihan itu seumur hidup. Jangan pikir habis konseling selesai, enggak. Seumur hidup, tapi kita makin diproses. Dulu mungkin kita rusak, tapi mulai sembuh 20%, 30%, 50% terus. Nah, saudara ingat, setiap orang harus belajar memaknai ulang kelahirannya. Tidak peduli dia lahir dalam keadaan apa. Apakah dia korban pemerkosaan, ataukah dia diharapkan atau ditolak, atau jangan-jangan dia korban kelahiran di luar nikah. Tapi saudara, Anda tidak kebetulan ada di dunia ini. Nah, saya ingin membaca Mazmur pasal 139, saudara. Mazmur 139. Ayat 14 sampai dengan ayat 13 sampai 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, kita harus menyadari, ya, bahwa kelahiran kita ajaib. Bahkan saya mau katakan di ayat 16, mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab Tuhan semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi saudara, semuanya itu sudah terbentuk. Tuhan yang sudah punya rencana. Dan rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh perbuatan manusia. Nah, karena itu saudara, mari kita selidiki. Kita perlu lihat pohon keluarga kita bagaimana, teliti. Dan sebagai pria, jika kita bangga dan kagum pada ayah kita, maka kita akan bangga menjadi ayah bagi anak kita. Jika kita bangga kepada ibu kita, maka kita bangga dan mencintai istri kita adalah ibu dari anak-anak kita. Sebagai wanita, jika kita bangga dan kagum kepada mama kita, maka kita akan bangga menjadi ibu bagi anak-anak kita. Jika kita bangga kepada ayah kandung kita, maka kita lebih mudah dan bangga mencintai suami yang adalah ayah dari anak-anak kita. Nah, berdamai dengan masa lalu, maka kita akan pulih hubungan relasi dengan ayah dan ibu. Jangan lupa membangun relasi dengan Bapa di surga. Ini proses panjang. Nah, ada 3 doa yang perlu kita panjatkan melalui proses ini, ya. Pertama, doalah. Berkata seperti ini, Tuhan terima kasih untuk kelebihan pasangan saya. Sebutkan apa pasangan kelebihannya. Apakah dia baik, dia sabar, doakan. Dan katakan, maafkan saya Tuhan atas kekurangan saya sebagai pasangan. Mungkin kekurangan kita apa? Kekurangan diri sendiri apa? Marah, suka ngomel, ya. Dan 2, doakan setiap hari, Tuhan ubahlah saya, supaya melalui perubahan saya mengubah pasangan. Perubahan saya dulu, bukan pasangan. Dan yang ketiga, berdoalah seperti Tuhan, berilah kedamaian buat saya untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Tapi berilah keberanian bagi saya untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Dan berikan hikmat untuk saya membedakan. Jadi hal yang tidak bisa diubah contohnya. Ya contohnya apa? Jenis kelamin tidak bisa rubah kan? Contohnya misalnya, kalau dokter mengatakan cacat fisik, misalnya buta, gak bisa berubah, ya sudah terima. Tetapi apa yang bisa diubah? Sifat malas bisa dirubah, sifat meledak-ledak bisa dirubah. Nah, saudara, bagaimana pemulihan diri? Nah, ini ada beberapa langkah, ada 4 langkah. Pertama, berjumpa pribadi dengan Tuhan kuncinya. Ya, akui dosa
Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu apa? Setelah itu saudara, akui di hadapan Tuhan, kita punya ketidaksempurnaan, dosa, akui. Karena apa? Keterbukaan ada awal pemulihan. Kalau kita gak mau terbuka, tidak bisa pulihkan. Lalu kemudian yang kedua, sharing kepada orang lain. Ada kutipan dari Julianto Simanjuntak. Bagikan penderitaan Anda, maka penderitaan Anda akan berkurang. Bagikan kebahagiaanmu, maka kebahagiaan Anda akan bertambah. Carilah seorang yang Anda percayai untuk berbagi. Carilah orang yang tepat, jangan malu. Berbagi masalah memang beresiko, tetapi menyimpannya jauh lebih berbahagia. Pengakuan itu sehat dan memulihkan. Jadi ingat, jika ada beban masalah dipendam, Anda gak kuat, sharing. Awalnya memang stres, terpuruk, ya. Tetapi kalau Anda bagikan, maka apa? Maka beban itu keluar. Namanya katarsis. Ya, lu tumpah selama ini tertekan begitu katuk seperti apa ceret itu kan begitu dibuka keluar semua. Kita perlu katarsis, keluar. Katarsis apa? Mengeluarkan semua beban emosi yang ada di pikiran kita. Nah itu perlu saudara melalui apa? Sharing, counseling. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Bacalah buku-buku. Jangan hanya cukup dengan buku ini. Baca buku psikologi, ikut seminar. Menjadi ayah yang baik, menjadi ibu baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, ikut. Dan yang keempat, repenting. Apa repenting? Ialah bagi kita tidak punya orang tua yang teladan, kita coba belajar dari orang tua yang kita lihat bisa jadi orang tua rohani, belajar. Sehingga kita apa? Bisa belajar mengolah, mengambil teladan. Dan kita perlu mengolah ulang pengalaman tersebut bukan melalui orang tua kandung, melalui orang tua rohani, sehingga kita bisa ada figur teladan yang bisa kita tiru. Nah, saudara yang mau menikah, kesimpulannya apa? Pohon keluarga atau teori urutan kelahiran tentunya juga memiliki kelemahan layaknya teori kepribadian yang ada. Tidak ada semua teori yang dapat menggambarkan kepribadian manusia yang cukup absolut. Tetapi semua teori ini hanya alat untuk dipakai. Seperti bagaimana alat bangunan yang dipakai oleh tukang bangunan untuk tujuan tertentu. Palu tidak bisa dianggap lebih baik daripada gergaji, demikian obeng tidak bisa dianggap lebih berguna dari palu. Semuanya dibutuhkan. Baik palu, obeng, gergaji. Nah, pertanyaan perlu didiskusikan. Membuat pohon keluarga masing-masing, ya. Baik pasangan pria, baik pria maupun wanita. Kemudian ceritakan apa yang Anda gambarkan dengan kalimat sederhana. Selanjutnya bandingkan pohon keluarga pasangan Anda dan temukan perbedaan yang ada untuk didoakan. Kalau ada hal yang perlu dirubah dan untuk dirayakan dan disyukuri. Kalau ada hal positif yang ada. Lalu yang kedua, mengisi daftar relasi psikis di atas. Mengingat sebuah kejadian unik yang pernah terjadi yang menyatakan bahwa Anda mirip dengan orang tua Anda. Dan kemudian doa pengampunan jika hal itu negatif. Dan syukuri jika doa positif. Nah, kadang saya punya pengalaman. Saya sama seperti kayak bapak saya. Mudah marah, meledak. Kalau marah, banting barang. Tapi saya harus belajar dari ibu saya. Tidak pernah marah, banting barang. Tapi bisa kendalikan. Nah, saya ambil yang positif. Saya harus mengampuni bapak saya. Saya doakan ampuni. Kalau enggak, itu akan terus. Itu akan membawa luka kepada anak saya juga. Karena saya kesannya bapak saya terlampiaskan. Nah, itu proses saudara. Caranya gimana? Anda perlu mengisi ini. Dan yang ketiga, temukan suasana psikologis yang bertolak belakang dengan Anda. Antara Anda dan pasangan Anda. Dalam daftar itu. Dan bahas bersama pembina. Apa suasana psikologis yang bertolak belakang tersebut. Bila menjadi kemungkinan timbul konflik dalam hubungan Anda. Dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, buat pohon keluarga. Coba ya. Nah, buat dulu 1 hari ini PR. Untuk hari ini buat 1 hari 1 PR. Karena nanti pada saat konseling saya minta data-datanya. Nah, Anda buat itu akan menolong Anda. Karena apa? Ketika menikah, jangan harapkan surga langsung terjadi. 2 tahun pertama itu antara surga dan neraka. Kenapa konflik terjadi? Karena ada hal-hal yang tidak diduga terjadi. Tapi kalau Anda mengerjakan tugas ini, maka Anda sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi konflik itu dengan baik, dengan cara Tuhan, firman Tuhan. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar pelajaran pohon keluarga. Tuhan berkati pasangan yang akan menikah, biarlah bisa mengerjakannya dan mereka boleh dipersiapkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Tuhan Yesus saudara berkati, kerjakan satu hari demi satu hari. Jangan dikebut ya, renungkan, kerjakan, baca buku ini. Tuhan Yesus memberkati.